Orang Sunda konsisten pada nilai-nilai. Konsepsi pembangunan dalam filosofi Sunda itu kalimatnya sederhana. Ciri sabumi, cara sadesa, jawadah tutung piritna, sacarana lain tepak sejen igel. Apa itu artinya? Bahwa pembangunan itu harus melekatkan manusia pada 4 hal. Manusia harus melekat pada tanah, manusia harus melekat pada air, manusia harus melekat pada udara, dan manusia harus melekat pada sinar matahari. Keempat ini akan melahirkan sebuah energi. Nah, energi itu akan melahirkan efisiensi. Harus cepat saya. Nah, efisiensi selalu dipahami oleh kita itu dalam memahami statistik belanja. Saya misalnya merealokasi anggaran, perjalanan dinas diefisienkan, direalokasikan, studi banding direalokasikan, beli baju direalokasikan, kemudian belanja rapat-rapat di hotel realokasikan. Tetapi di balik itu sebenarnya kita mulai pembangunan itu ada kesalahan. Kesalahannya adalah membangun daerah Jawa Barat tidak memakai culture Jawa Barat. Karena tidak memakai culture Jawa Barat, pembangunan di kita kecil saja. Dari sisi arsitektur saja, kantor di Pantura sama dengan kantor di Kota Bandung. Kantor di Kota Bandung sama dengan kantor di Kota Bogor. Kantor di Kota Bogor sama dengan di Cirebon. Desainnya sama, DED-nya sama, arsiteknya sama, RAB-nya sama. Apa yang terjadi ketika manusia dilekatkan pada sebuah bentuk bangunan yang itu tidak sesuai dengan habitatnya, maka yang ada kegelisahan. Kegelisahan itu bisa dilahirkan, satu, ruangannya tidak nyaman. Yang kedua, tidak connect antara diri dengan lingkungan. Sehingga kalau kita ingin melakukan perubahan mendasar untuk kepentingan Indonesia, Jawa Barat green masa depan yang terkoneksi, yang melahirkan efisiensi, sudah semestinya sekarang dievaluasi ulang seluruh tata ruang dan tata kelola bangunan di seluruh daerah didasarkan pada sifat tanah, sifat air, sifat udara, sifat mataharinya. Ini problem. Ini problem pertama. Sehingga apa yang akan dikerjasamakan dengan ITB? Saya sudah menantang sejak bertemu. Sudah semestinya ITB sekarang mengembangkan penelitian kewilayahan. Dari penelitian kewilayahan melahirkan tata ruang kewilayahan. Dari tata ruang kewilayahan melahirkan tata kelola pembangunan pedesaan dan perkotaan kewilayahan. Dari tata pembangunan perkotaan dan pedesaan kewilayahan melahirkan tata arsitektur kewilayahan yang ciri sabumi itu. Kenapa? Coba mari kita hitung. Saya nantang ITB untuk melakukan riset. Kota Bandung itu dingin. Kenapa pakai AC? Karena bangunannya dibuat menjadi panas. Kemudian di daerah yang panas, bangunannya dibuat menjadi pendek. Coba hitung berapa inefisiensi penggunaan pendingin ruangan di seluruh wilayah Jawa Barat yang itu menggunakan perkantoran. Itu yang pertama, energi. Yang kedua, bangunan di kita nyaris sudah tidak menghormati matahari. Karena tidak menghormati matahari, maka mataharinya itu dianggap sebagai bentuk sesuatu yang tidak dibutuhkan. Padahal Quran itu sudah menjelaskan orang yang tidak bersyukur terhadap nikmat Allah, maka dia akan diberikan azab. Azab itu inefisiensi biasanya. Nah, kenapa? Akibat seluruh bangunan itu menutup diri dari sinar matahari, bahkan tanpa jendela atau tanpa ventilasi, sehingga setiap hari seluruh pegawai, seluruh anak sekolah diperlakukan seperti ayam boiler. Apa itu? Harus mendapat cahaya lampu ketika siang agar pertumbuhannya baik. Coba hitung berapa energi yang dikeluarkan dari menghindari tenaga matahari untuk kepentingan sekerat aja ruang pendidikan dan ruang perkantoran saja. Nah, itu. Kemudian yang ketiga adalah pemanfaatan energi itu terlalu lama kita abai terhadap sampah. Sampah dipahami sebagai musibah, tetapi tidak dipahami sebagai energi. Pengembangan teknologi selalu dipahami terlalu high tech, berbasis modal besar, triliun, ratus miliar. Padahal menurut saya ini tantangan ITB. Saya nantang ITB nggak usah jauh-jauh. ITB silahkan bikin pengelolaan energi
berbasis sampah di lingkungan kelurahan kampus ITB saja. Berapa kosnya? Saya biayain, Pemprov biayain, dan ciptakan kelurahan yang di samping ITB itu ramah lingkungan. Nah, disinilah peran perguruan tinggi tidak menjadi menara gading. Contoh, di ITB banyak ahli tata kota, di ITB banyak ahli lingkungan. Saya lihat kampus yang di Jatinangor. Jatinangor sudah dinobatkan sebagai pusat pendidikan Jawa Barat, kota pelajar, kota mahasiswa. Tiap hari pasti ada mahasiswa yang tertabrak bis. Kenapa? Warungnya berantakan, tempat pengelolaan sampahnya tidak ada, kemudian zebra crossnya tidak beraturan, lampu traffic lightnya tidak berjalan dengan baik, mobil truk, tronton, bis setiap hari lewat kalau jam 7 pagi berebut nyawa dengan para mahasiswa IPDN, Unpad, ITB. Nah, sehingga mari kita bersama-sama, saya orangnya terbuka. Tahap pertama, benahi sekitar kampus ini ITB di sini. Yang kedua, kalau berkomitmen ITB jadikan dan tata kawasan Jatinangor menjadi kawasan terpelajar, terbersih, teratur, dan tidak ada korban jiwa dalam setiap tahun karena kecelakaan. Karena ilmu itu harus aplikatif, harus nyata, bukan hanya melahirkan gagasan yang dalam tesis atau disertasi. Nah, ini yang menjadi tantangan. Nah, terakhir, teknologi. Hari ini kita ingin ngembangin pangan, cari benih terbaik aja susah. Hari ini kita ingin ngembangin pangan, ngatasin keong aja sampai sekarang nggak selesai-selesai. Hari ini kita ingin ngembangin pangan, drone aja, drone yang digunakan untuk teknologi pangan itu nggak efektif, banyak yang tidak efektif. Lebih bagus yang manual. Kenapa? Banyak yang terlewat, kurang rapi. Saya kan pernah pakai karena saya petani. Nah, kemudian teknologi pangan berkaitan erat dengan apa? Dengan warisan leluhur yang disebut dengan ekosistem pertanian. Ekosistem pertanian itu apa sih? Petani itu akan kaya karena punya sumber energi. Petani tidak akan pernah kaya selama pupuk beli. Yang kedua, tidak connect antara diri dengan lingkungan. Sehingga kalau kita ingin melakukan perubahan mendasar untuk kepentingan Indonesia, Jawa Barat green masa depan yang terkoneksi, yang melahirkan efisiensi, sudah semestinya sekarang dievaluasi ulang seluruh tata ruang dan tata kelola bangunan di seluruh daerah didasarkan pada sifat tanah, sifat air, sifat udara, sifat mataharinya. Ini problem. Ini problem pertama. Sehingga apa yang akan dikerjasamakan dengan ITB? Saya sudah menantang sejak bertemu. Sudah semestinya ITB sekarang mengembangkan penelitian kewilayahan. Dari penelitian kewilayahan melahirkan tata ruang kewilayahan. Dari tata ruang kewilayahan melahirkan tata kelola pembangunan pedesaan dan perkotaan kewilayahan. Dari tata pembangunan perkotaan dan pedesaan kewilayahan melahirkan tata arsitektur kewilayahan yang ciri sabumi itu. Kenapa? Coba mari kita hitung. Saya nantang ITB untuk melakukan riset. Kota Bandung itu dingin. Kenapa pakai AC? Dibuat menjadi panas. Kemudian di daerah yang panas, bangunannya dibuat menjadi pendek. Coba hitung berapa inefisiensi penggunaan pendingin ruangan di seluruh wilayah Jawa Barat yang itu menggunakan perkantoran. Itu yang pertama, energi. Yang kedua, bangunan di kita nyaris sudah tidak menghormati matahari. Karena tidak menghormati matahari, maka mataharinya itu dianggap sebagai bentuk sesuatu yang tidak dibutuhkan. Padahal Quran itu sudah menjelaskan orang yang tidak bersyukur terhadap nikmat Allah, maka dia akan diberikan azab. Azab itu inefisiensi biasanya. Nah, kenapa? Akibat seluruh bangunan itu menutup diri dari sinar matahari, bahkan tanpa jendela atau tanpa ventilasi, sehingga setiap hari seluruh pegawai, seluruh anak sekolah diperlakukan seperti ayam boiler.
Apa itu? Harus mendapat cahaya lampu ketika siang agar pertumbuhannya baik. Coba hitung berapa energi yang dikeluarkan dari menghindari tenaga matahari untuk kepentingan sekerat aja ruang pendidikan dan ruang perkantoran saja. Nah, itu. Kemudian yang ketiga adalah pemanfaatan energi itu terlalu lama kita abai terhadap sampah. Sampah dipahami sebagai musibah, tetapi tidak dipahami sebagai energi. Pengembangan teknologi selalu dipahami terlalu high tech, berbasis modal besar, triliun, ratus miliar. Padahal menurut saya ini tantangan ITB. Saya nantang ITB nggak usah jauh-jauh. ITB silahkan bikin pengelolaan energi berbasis sampah di lingkungan kelurahan kampus ITB saja. Berapa kosnya saya biayain, Pemprov biayain, dan ciptakan kelurahan yang di samping ITB itu ramah lingkungan. Nah, disinilah peran perguruan tinggi tidak menjadi menara gading. Contoh, di ITB banyak ahli tata kota, di ITB banyak ahli lingkungan. Saya lihat kampus yang di Jatinangor. Jatinangor sudah dinobatkan sebagai pusat pendidikan Jawa Barat, kota pelajar, kota mahasiswa. Tiap hari pasti ada mahasiswa yang tertabrak bis. Kenapa? Warungnya berantakan, tempat pengelolaan sampahnya tidak ada, kemudian zebra crossnya tidak beraturan, lampu traffic lightnya tidak berjalan dengan baik, mobil truk Toronton bis setiap hari lewat kalau jam 7 pagi berebut nyawa dengan para mahasiswa IPDN, Unpad, ITB. Nah, sehingga mari kita bersama-sama, saya orangnya terbuka. Tahap pertama, benahi sekitar kampus ini ITB di sini. Yang kedua, kalau berkomitmen ITB jadikan dan tata kawasan Jatinangor menjadi kawasan terpelajar, terbersih, teratur, dan tidak ada korban jiwa dalam setiap tahun karena kecelakaan. Karena ilmu itu harus aplikatif, harus nyata, bukan hanya melahirkan gagasan yang dalam tesis atau disertasi. Nah, ini yang menjadi tantangan. Nah, terakhir, teknologi. Hari ini kita ingin ngembangin pangan, cari benih terbaik aja susah. Hari ini kita ingin ngembangin pangan, ngatasin keong aja sampai sekarang nggak selesai-selesai. Hari ini kita ingin ngembangin pangan, drone aja, yang drone yang digunakan untuk teknologi pangan itu nggak efektif, banyak yang tidak efektif. Lebih bagus yang manual. Kenapa? Banyak yang terlewat, kurang rapi. Saya kan pernah pakai karena saya petani. Nah, kemudian teknologi pangan berkaitan erat dengan apa? Dengan warisan leluhur yang disebut dengan ekosistem pertanian. Ekosistem pertanian itu apa sih? Petani itu akan kaya karena punya sumber energi. Petani tidak akan pernah kaya selama pupuk beli. Tetapi kalau petani di hulunya itu ada peternakan, perikanan, kemudian pengendalian kawasan pertambangan di daerah hulu, ini yang menjadi concern saya selama ini akan menjadi circle ekonomi. Kenapa? Berproduksi pertanian pangan misalnya, maka dia akan swasembada daging, maka dia akan swasembada telur, maka dia akan swasembada energi. Karena saya pelaku di lingkungan RT tempat tinggal saya, nggak ada lagi yang pakai gas LPG 3 kg. Semua sudah tersubsidi dari peternakan yang saya bangun lewat gas yang disalurkan ke setiap rumah. Nah, teknologi-teknologi yang sederhana seperti ini akan mengefisienkan belanja masyarakat. Karena problem ekonomi Indonesia, upah naik, pendapatan naik, gaji naik, nggak akan punya arti kalau apa? Kalau pendapatan publik itu besar. Besar untuk apa? Belanja gas, belanja transportasi, belanja minyak goreng, belanja beras, belanja jagung, belanja pakaian. Kalau seluruh circle itu dalam teknologi tepat guna yang nanti kita kerjasamakan di setiap wilayah itu sudah terbangun dengan baik, saya tuh meyakini Indonesia, Jawa Barat itu masyarakatnya akan subur, makmur, gemah, ripah, repeh, rapi. Dalam bahasa terakhirnya adalah reaketan, reaketon, buncir leit, loba duit, bro di curug, bro di pantau, ngalayah di tengah imah, di pipir
aya si jabrik, di kolong aya si jamrong, na parango aya si jago. Apa itu artinya? Adalah sistem teknologi berbasis lingkungan melahirkan ketahanan pangan, ketahanan lingkungan, ketahanan mental, dan mampu menjadi daerah yang otonom, daerah yang mandiri. Saya ucapkan terima kasih. Dan insya Allah aman itu Pak. Ada kontraknya Pak, aman Pak. Nah ini Pak Zul ini adalah Direktur Pengabdian Masyarakat dan Layanan Kebakaran. Sekarang ini sebetulnya sibuk ya. Saya tidak memerlukan pengabdian masyarakat, saya memerlukan pengabdian selamanya Pak. Ya, jadi biasanya dievaluasi ulang seluruh tata ruang dan tata kelola bangunan di seluruh daerah didasarkan pada sifat tanah, sifat air, sifat udara, sifat mataharinya. Ini problem. Saya minta perencana jembatan, perencana jalan, perencana irigasi, bendungan, bangunan sebanyak-banyaknya dari ITB biar gambarnya selesai semalam Pak. Ya. Luar biasa PR-nya. Mungkin sih kita sehari semalam Pak. Ya, jadi sang surya. Siap. Baik. Ya mungkin sambil tim logistik bersiap-siap ya. Silakan.